Di kondisinya yang lemah sekalipun itu, Cut Nyak masih berani ngangkat rencongnya, Wak. Dia masih berani ngelawan pasukan Belanda yang mau ngedekat itu. Itu kalau nggak cepat-cepat ngindar itu ya, itu perutnya Letnan Furen itu bisa terkoyak-koyak itu gara-gara rencongnya Cut Nyak. Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku mau ngajak kalian kembali ke masa sebelum Indonesia merdeka, tepatnya di era tahun 1800-an, waktu Indonesia ini masih didominasi oleh kerajaan, Wak. Pada masa itu, tepatnya di Aceh, lahir seorang perempuan tangguh bernama Cut Nyak Dien. Mungkin selama ini kita mengenal Cut Nyak Dien itu sebatas pahlawan dari tanah Aceh aja kan, Wak. Jujur kalian. Ternyata setelah ditelusuri lebih dalam, Wak, kisah perjalanan hidupnya betul-betul menarik. Kalian tahu nggak apa yang bikin Cut Nyak Dien ini terpecut kali buat maju perang? Ternyata nih, Wak, ya, salah satunya karena sang suami juga gugur di medan perang, ya. Dan apakah kalian tahu kalau sebelum Cut Nyak Dien ditangkap Belanda, pasukan Belanda itu sempat ngasih penghormatan secara militer ke Cut Nyak Dien? Tahu nggak kalian? Pernah, Wak, saking besarnya wibawa Cut Nyak Dien ini sampai-sampai pasukan Belanda pun hormat loh sama Cut Nyak Dien. Keren kan? Nah, tapi sebelum aku masuk ke kisahnya, Wak, aku mau disclaimer dulu kalau hampir semua informasi yang aku sampaikan di video ini aku ambil dari buku yang berjudul Cut Nyak Dien yang ditulis oleh Mukhtaruddin Ibrahim. Kalian bisa mengakses buku ini dalam bentuk digital di laman Kemendikdasmen, Wak, ya, bisa. Tapi kalau kalian mau versi yang lebih ringkas, lebih gampang, tinggal udah nonton video ini aja sampai habis. Sekarang baru tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi Cut Nyak Dien ini lahir pada tahun 1848 di desa Lampadang, Kabupaten Aceh Besar, Wak. Ayahnya bernama Tengku Nanta Sutia, sementara nama ibunya memang tidak tercatat secara pasti dalam sumber sejarah. Yang jelas, Cut Nyak Dien ini berasal dari keluarga bangsawan Aceh. Apalagi pada saat itu ayahnya, Tengku Nanta ini, Wak, menjabat sebagai Ule Balang atau pemimpin daerah di kawasan yang disebut Mukim 6, Wak. Nah, Mukim ini gabungan dari beberapa desa. Jadi semacam kecamatan lah gitu. Dan salah satu desa yang tergabung dalam Mukim 6 itulah tadi Lampadang, desa kelahirannya Cut Nyak Dien. Selama memimpin Mukim 6 ini, Wak, Tengku Nanta, ayahnya Cut Nyak Dien ini dikenal sangat amanah, sangat adil dan bertanggung jawab. Dan waktu rakyatnya ini tahu tentang kelahiran atau tentang kabar kelahirannya Cut Nyak Dien, mereka ikut bergembira juga dan langsung datang ke rumahnya Cut Nyak Dien untuk bisa menjenguk bayi sekaligus juga mengucapkan salam. Jadi bisa dibilang Cut Nyak Dien ini memang udah populer gitu loh di kalangan warga lokal sejak beliau masih bayi. Dengan popularitasnya itu, tidak heran kalau Cut Nyak Dien ini terus menjadi sorotan, Wak. Jadi warga itu jadi macam ikut memantau gitu loh tumbuh kembangnya Cut Nyak Dien. Mereka ngeliat sendiri gimana Cut Nyak Dien ini tumbuh jadi gadis yang baik, cerdas, sopan, lembut, cantik, dan juga taat beragama. Dan juga seiring dengan Cut Nyak Dien yang bertambah dewasa, Wak, makin banyak juga nih laki-laki yang datang untuk melamar Cut Nyak Dien. Di situ Tengku Nanta mulai agak resah karena beliau tidak mau salah memilih menantu. Cut Nyak Dien ini kan anak kesayangannya Tengku Nanta kan, Wak, dan tentunya Tengku Nanta ini berharap Cut Nyak Dien kelak bisa melanjutkan perjuangannya dalam memimpin rakyat Aceh. Itulah kenapa Tengku Nanta ini mau Cut Nyak Dien ini mendapatkan laki-laki yang sepadan gitu. Terus setelah melewati proses seleksi yang cukup ketat, pihak keluarga akhirnya menerima lamaran dari seorang pemuda yang bernama Tengku Ci Ibrahim Lamngawa. Tengku Ci Ibrahim ini dikenal sangat taat beragama, dia pemberani, dia berwawasan luas dan halus sekali tutur katanya. Dan selain itu dia ini juga merupakan anak dari seorang Ule Balang juga, Wak. Jadi secara karakter dan juga latar belakang keluarganya, Tengku Ci Ibrahim ini dinilai sangat cocok untuk menjadi suaminya Cut Nyak Dien. Akhirnya mereka pun resmi menikah pada tahun 1860. Rumah tangganya Cut Nyak Dien dan juga Tengku Ci Ibrahim ini berjalan dengan baik, Wak, dengan harmonis juga. Kebahagiaan mereka pun makin bertambah lagi waktu Cut Nyak Dien melahirkan anak pertama mereka, dan sejak saat itu keluarga mereka pun terasa makin lengkap lagi. Tapi sayangnya pada tahun 1873 waktu Cut Nyak Dien berusia 25 tahun, keadaan langsung jungkir balik, Wak, setelah Belanda menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh. Perang itu disebut sebagai Perang Aceh atau Perang Sabil. Perang ini berlangsung selama lebih dari 3 dekade loh, Wak, dan ini juga menjadi salah satu perang paling panjang dalam sejarah Indonesia. Nah, penasaran apa yang terjadi sama Cut Nyak Dien dan keluarga selama perang lama ini berlangsung? Masuk.
Nah, jadi Wak, sejak zaman dulu Aceh ini dikenal kaya dengan berbagai sumber daya alam, salah satunya lada. Bahkan pada abad ke-17 sampai ke-19 Wak, Aceh itu menjadi salah satu pusat perdagangan lada yang terbesar se-Asia Tenggara. Waktu itu lada ini termasuk dalam komoditas mahal, nilainya tuh setara dengan emas, Wak. Itulah kenapa Belanda ambisi kali ini pengen menguasai Aceh, ya kan? Dia penghasil terbesar. Pastinya masih banyak juga alasan lain kenapa Belanda ini tergiur pengen menguasai Aceh, tapi yang jelas salah satunya karena lada ini. Tapi karena waktu itu posisi Kesultanan Aceh ini sudah merdeka dan sudah berdaulat, Wak, jelas raja dan semua rakyatnya menolak segala bentuk penjajahan, ya kan. Belanda sempat nyoba diplomasi nih, tapi gagal. Akhirnya Belanda milih cara brutal, dia menyatakan perang sama Aceh. Perang pertama meletus pada bulan April tahun 1873, Wak. Waktu itu pasukan Belanda ini melakukan serangan besar-besaran, termasuk ke ini loh, Wak, ke Masjid Baitur Rahman tuh, tempat rakyat Aceh lagi mencari perlindungan di situ, di Masjid Baitur Rahman. Dan by the way, Masjid Baitur Rahman itu sudah ada sejak tahun 1612, Wak, dan didirikan oleh Sultan Iskandar Muda. Udah lama masjid itu. Balik lagi. Terus setahun kemudian di tahun 1874 Belanda kembali juga melancarkan serangan ke wilayah pemerintahan Aceh. Dalam waktu singkat, Wak, istana kerajaan pun jatuh ke tangan Belanda. Raja dan pengikutnya terpaksa mundur ke daerah pelosok untuk bisa memulai perang gerilya waktu itu, ya kan, mau balas dendam lagi. Nah, di situasi yang lagi gonjang-ganjing ini, rumah Tengku Nanta atau ayah dari Cut Nyak berubah juga menjadi markas perang untuk para pasukan dari kawasan Mukim 6 tadi. Nah, di bawah kepemimpinannya Tengku Nanta, mereka ngebangun benteng-benteng pertahanan dan juga mengirim para pasukan terbaik mereka untuk berjaga di garis terdepan. Salah satunya siapa? Menantunya Tengku Nanta, suaminya Cut Nyak, Tengku Ci Ibrahim. Waktu itu kaum-kaum perempuan, anak-anak, lansia memang dianjurkan untuk tinggal di rumah, Wak, biar kaum laki-laki aja nih yang maju ke depan ke medan perang. Alhasil Cut Nyak sering sekali harus terpisah dari suaminya sampai berbulan-bulan. Sebagai obat rindu, Wak, Cut Nyak itu sering menidurkan anaknya yang masih kecil sambil mendendangkan syair, "Wahai anakku, turutilah jejak ayahmu Tengku Ci Ibrahim Lamnge. Sekarang dia tidak di rumah, tetapi janganlah engkau menyangka bahwa ayahmu sedang bersukaria melepas hawa nafsu. Tidak, ayahmu sedang mengumpulkan kawan untuk menyambut kedatangan kafir Belanda dan akan mengusir mereka keluar tanah Aceh." Didendangkan, disyairkan kayak gitu terus ke anak-anaknya gitu. Nah, setiap kali Tengku Ci Ibrahim ini pulang ke rumah mereka yang ada di Desa Lampadang itu, Wak, Cut Nyak selalu menyambutnya dengan, ya pasti bertanyakan, "Suamiku, bagaimana keadaan di garis depan itu? Situasi seperti apa yang sedang kalian hadapi, yang sedang para pejuang Aceh hadapi di sana?" gitu-gitu kan. Terus Tengku Ci Ibrahim akan selalu bercerita panjang lebar, Wak, soal serangan Belanda yang membabi buta, Kesultanan Aceh yang memang sudah jatuh ke tangan Belanda, dan strategi perang yang memang lagi mereka siapkan atau yang lagi para pejuang siapkan untuk menyerang balik si Belanda. Walaupun Cut Nyak tidak terjun langsung, Wak, ke lapangan waktu itu ya, dari obrolan ini dia tahu betul gimana update keadaan di sana di medan perang. Bahkan sama seperti ayahnya juga Tengku Nanta, Cut Nyak ini juga mengizinkan rumah pribadi yang dia tinggali bersama suaminya itu menjadi markas para pejuang Aceh, Wak. Cut Nyak selalu berusaha memberikan dukungan dalam bentuk apapun juga untuk suaminya dan juga para pejuang Aceh yang ada di sana. Tapi sayangnya serangan dari Belanda makin menjadi-jadi rupanya, Wak. Sampailah di tanggal 28 Desember 1875, Tengku Ci Ibrahim bilang ke Cut Nyak, "Belanda sudah mengarah ke desa kita di Lampadang. Demi keselamatanmu dan anak-anak kita, pergilah ke pengungsian bersama warga yang lain." Itu kata suaminya, Wak. Denger itu rasanya hati Cut Nyak ini berat kali ini tuh Cut Nyak itu bukan cuman terpisah dari suaminya aja, tapi juga dia ini harus ninggalin kampung halamannya, ya kan, tempat kelahirannya. Dan tepat sebelum berangkat ke pengungsian, Wak, sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul dalam benaknya Cut Nyak. Kapankah aku bisa kembali ke sini? Dan kapankah aku akan bertemu dengan suamiku lagi? Entah kenapa di situ perasaan Cut Nyak tuh mulai nggak enak gitu loh, Wak. Dan ternyata betul loh. Setelah terjadi pertempuran selama 3 hari di kampung itu, kampung-kampung di wilayah Mukim 6 betulan jatuh di tangan Belanda. Tengku Ci Ibrahim dan pasukan yang tersisa terpukul mundur sampai mereka harus ke lereng bukit, Wak. Di sana Belanda masih juga memburu persembunyian mereka. Mau nggak mau mereka juga nih harus berpindah-pindah ke tempat yang lebih aman lagi nih, Tengku Ci Karim dan pejuang lainnya, ya kan. Aksi kejar-kejarannya juga berlangsung selama kurang lebih 3 tahun loh, Wak. Lalu di tahun 1878 waktu Tengku Ci Ibrahim sama pasukan
pasukannya ini lagi tidur karena sedang beristirahat ya kecapean, Wak. Pasukan Belanda nemuin mereka. Tanpa basa-basi, Belanda pun langsung melepaskan tembakan ke segala arah dan salah satu tembakannya tepat mengenai Tengku C. Ibrahim di bagian kepala. Tengku C. Ibrahim pun meninggal dunia pada saat itu juga, Wak. Total waktu itu katanya ada 3 pejuang yang gugur dalam serangan ini, termasuklah itu Tengku C. Ibrahim. Dan juga menurut kesaksian dari pejuang yang selamat di sana, Wak, katanya Belanda itu sempat mau ngebawa jasad mereka itu pergi, ketiga jasad ini. Tapi entah kenapa Belanda tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk meninggalkan ketiga jasad itu di sana. Akhirnya setelah tembakan itu berhenti, para pejuang yang tersisa di sana pun langsung membawa ketiga jasad itu pulang ke pengungsian. Waktu Cut Nyak-din ngelihat jasad suaminya, wah Cut Nyak-din katanya langsung terduduk lemas, dia nangis sekencang mungkin. Ayahnya Tengku Nanta berusaha menenangkan anaknya Cut Nyak-din ini kan dengan berkata kayak gini, janganlah kau tangisi dia, bukankah dia telah berbakti pada tanah air dan agama? Kini dia sudah syahid, kita juga akan mengikuti jejak mereka. Setiap manusia akan mati. Sabarlah menghadapi cobaan ini. Teguhkan iman dan bulatkan tekadmu, wahai anakku. Pada pundak kita ini sedang terletak tanggung jawab yang berat. Itu kata bapaknya. Dengar itu Cut Nyak-din masih tetap nangis, Wak. Kata seindah apapun gak cukup buat ngebendung air matanya waktu itu. Tapi kali ini sebuah tekad akhirnya membara dalam benaknya Cut Nyak-din, Wak. Di tengah rasa sedihnya dia bilang, aku seorang perempuan, anakku masih kecil dan ayahku semakin tua. Jalan yang ditempuh masih jauh. Siapakah gerangan yang bisa menggantikan perjuangan suamiku? Tidak ada yang lain, akulah yang harus maju dan berjuang. Selama hayat masih dikandung badan, akan ku teruskan perlawanan terhadap Belanda untuk menuntut balas atas kematian suamiku. Kematian Tengku C. Ibrahim nih, Wak, jadi titik balik dalam hidupnya Cut Nyak-din. Di momen inilah Cut Nyak-din yakin sekali untuk bisa terjun langsung ke medan perang. Penasaran apa yang terjadi selanjutnya? Masuk. Jadi, Wak, setelah Tengku C. Ibrahim ini wafat, rakyat Aceh sempat ngedrop lah pasti ya kan. Bahkan beberapa pejuang katanya juga ada loh yang menyerah dan milih bergabung sama Belanda. Nah, kondisi inilah yang bikin Cut Nyak-din makin resah. Di satu sisi semangat juangnya lagi berkobar-kobar lagi ya kan. Tapi di sisi lain dia juga bingung siapa kawan setianya yang mau maju perang bersama dia. Nah, akhirnya di tengah situasi itu seorang pejuang bernama Tengku Umar tiba-tiba datang menemui Tengku Nanta, ayahnya Cut Nyak-din. Tengku Umar ini salah satu pentolan pejuang rupanya, Wak. Usianya terpaut 6 tahun lebih muda dari Cut Nyak-din. Waktu itu Cut Nyak-din udah 30 tahun, Tengku Umar masih 24 tahun. Ya. Di pertemuan itu, Tengku Umar ini bilang ke Tengku Nanta, Tengku, pejuang kita banyak yang telah syuhada di medan perang. Sungguh saya khawatir dan tidak tahu harus melakukan apa. Sebagai orang yang dituakan, saya ingin minta nasihat dari Tengku Nanta. Bagaimana caranya melanjutkan perjuangan ini? Gitu kata Tengku Umar, Wak. Nah, kedatangan Tengku Umar ini terasa macam angin segar gitu loh untuk rakyat Aceh. Ternyata api perjuangan mereka belum padam di situ. Sejak saat itu Tengku Umar sering sekali datang menemui Tengku Nanta untuk minta nasihat. Dan dari setiap kedatangannya, Tengku Umar ini tentu berkesempatan untuk bisa mengenal Cut Nyak-din lebih dekat gitu ya kan. Tengku Umar betul-betul mengagumi jiwa kesatria dalam dirinya Cut Nyak-din, Wak. Bagi Tengku Umar, Cut Nyak-din ini adalah wanita yang agung, dia bijaksana, dia tabah, dan dia selalu sabar dalam menghadapi ujiannya. Akhirnya karena dirasa cocok nih, Tengku Umar pun memberanikan diri untuk melamar Cut Nyak-din. Wah, Cut Nyak-din waktu itu sempat mikir kalau dia menikah sama Tengku Umar, aku akan mendapatkan partner berjuang yang sepadan. Akhirnya Cut Nyak-din mengajukan syarat. Setelah menikah, Tengku Umar harus tetap melanjutkan perjuangan ngelawan Belanda. Itu permintaannya Cut Nyak-din. Tengku Umar langsung bersedia dia. Memang itu juga niatnya kan. Akhirnya mereka pun resmi menikah dan melanjutkan perjuangan bersama-sama, Wak. Nah, setelah menikah, Wak, Tengku Umar dan Cut Nyak-din ini masih tinggal di pengungsian waktu itu. Akhirnya mereka sepakat untuk menghimpun kekuatan dan juga merebut kembali kawasan Mukim 6 dari cengkraman Belanda nih. Dan singkatnya, setelah 9 tahun tinggal di pengungsian berjuang bersama-sama, Wak, Tengku Umar dan Cut Nyak-din dan ayahnya yang udah makin tua yaitu Tengku Nanta akhirnya bisa balik kampung ke kampung halamannya. Kembalinya mereka ke sana langsung disambut gembira oleh para warga. Warga juga
udah terlalu muak kali kan sama Belanda dan mereka rindu nih sama kepemimpinannya Tengku Nanta yang dikenal adil dan amanah. Tapi karena Tengku Nanta udah terlalu tua, Wak, akhirnya diangkat jadi Ule Balang adalah anaknya yang bernama Cut Rayut. Ini kakak laki-lakinya Cut Nyadin, Wak, ya. Nah, di sini ada yang unik, Wak. Sebenarnya pengangkatan Cut Rayut itu, abangnya Cut Nyadin ini sebagai Ule Balang ini, itu adalah strategi untuk mengelabui Belanda. Secara status memang dialah Ule Balang yang baru di sana, tapi yang benar menjalankan roda pemerintahan adalah Cut Nyadin. Terus ngapa nggak Cut Nyadin aja yang langsung dapat status Ule Balang, Nadia? Nah itu biar semua pergerakan Cut Nyadin ini nggak dicurigai sama Belanda, Wak. Belanda taunya yang Cut Nyadin cuma rakyat biasa aja. Kalau sampai mereka tahu dia Ule Balang, Cut Nyadin bisa jadi sasaran mereka gitu. Udah kan akhirnya Cut Nyadin pun mulai aktif tuh, Wak, bergerak. Rumah pribadi yang dia tinggali bersama Tengku Umar ini lagi-lagi dijadikannya sebagai markas pasukan. Di sana Cut Nyadin pun terus membakar semangat juang rakyat Aceh untuk melawan Belanda. Tapi waktu mereka ini lagi semangat-semangatnya, Wak, sebuah plot twist besar tiba-tiba terjadi. Di mana ternyata Tengku Umar diam-diam menjalin hubungan baik sama Belanda. Waktu tanggal 30 September 1893, Tengku Umar sama pasukan yang berjumlah 250 orang, Wak, secara resmi menyatakan tunduk pada Belanda. Kaget nggak kalian? Wah, sejak saat itu Tengku Umar betulan bekerja di bawah naungan Belanda, Wak. Dia digaji sama Belanda, rumahnya direnovasi sama Belanda, dan segala kebutuhannya itu dicukupi sama Belanda. Wah, hal ini jelas pasti mengguncang rakyat Aceh. Apalagi Cut Nyadin istrinya, ya kan. Bahkan saking kesalnya, Wak, ya, Cut Nyadin ini sampai nggak mau dia bertatap muka sama semua orang Belanda yang lagi datang ke rumahnya untuk ketemu sama suaminya Tengku Umar. Di situ Cut Nyadin masih nggak habis pikir, kenapa suamiku tiba-tiba memihak ke Belanda? Kok dia mau disuruh berperang lawan keluarganya sendiri yang ada di Aceh ini? Apa sebenarnya lagi ada di pikiran suamiku nih, Allah? Gitu mungkin kan pikirannya Cut Nyadin. Nah, di tengah keheranan itu, Cut Nyadin nggak tinggal diam, Wak. Dia terus tuh berusaha menyadarkan suaminya untuk bisa balik lagi ke jalan yang benar, ya kan. Bahkan Cut Nyadin ini sampai bilang ke para pejuang ini, ya, percayalah, cepat atau lambat Tengku Umar pasti akan kembali ke pihakku. Nah, dari usahanya menyadarkan suaminya Tengku Umar, Wak, Cut Nyadin akhirnya tahu apa maksud dari perbuatan Tengku Umar yang sebenarnya. Ternyata, Wak, Tengku Umar ini nggak pernah betul-betul memihak ke Belanda. Nggak kok. Semua ini Tengku Umar lakukan sebagai taktik untuk bisa mempelajari strategi perang mereka. Kalau Aceh mau ngalahin Belanda, Aceh harus tahu dulu kondisi internalnya Belanda. Itulah kenapa Tengku Umar mau gabung dekat-dekat sama mereka. Selain itu, Tengku Umar ini juga ternyata diam-diam udah ngambil persenjataan milik Belanda, Wak. Senjata-senjata tuh diambil sama Tengku Umar. Waktu itu Belanda itu punya senjata yang jauh lebih modern tentunya dibanding para pejuang kita, ya kan. Makanya Tengku Umar ini pengen ngambil si senjata-senjata itu untuk memperkuat pasukan Aceh. Untungnya usaha Tengku Umar ini bisa dibilang berhasil, Wak. Setelah dia 3 tahun mengelabui Belanda, pada tanggal 29 Maret 1896, Tengku Umar dan pasukannya bergabung lagi sama barisan pejuang Aceh dengan membawa banyak senjata. Waktu itu diambil ada 800 pucuk senapan katanya, Wak. Ada 2000 butir peluru, ada 500 kg amunisi, ada 500 kg timah, dan ada uang sebesar 18.000 dolar. Waktu Belanda tahu kalau ternyata Tengku Umar sudah berkhianat sama mereka, Belanda naik pitam lah mereka. Langsung ngeburu keberadaan Tengku Umar. Cari Tengku Umar, kata mereka. Akhirnya Tengku Umar, Cut Nyadin sama para pasukannya lagi-lagi harus terus berpindah tempat ke lokasi yang lebih aman, ninggalin rumah lagi. Makin hari, Wak, serangan dari Belanda ini makin menjadi-jadi. Walau Tengku Umar dan Cut Nyadin ini selalu berhasil lolos, tetap aja perbekalan mereka itu makin tipis lah pasti, ya kan. Ngeliat Cut Nyadin yang makin kelelahan, Tengku Umar pun gak tega. Akhirnya Tengku Umar nyuruh Cut Nyadin untuk mengungsi aja. Tapi siapa sangka respon Cut Nyadin ini bikin Tengku Umar kaget, Wak. Sambil mencabut rencongnya, ini senjata tradisional Aceh, Wak, dari pinggangnya itu, Cut Nyadin bilang, hanya ujung peluru si kafir yang bisa menghambatku. Jangan kau risaukan aku. Sungguh aku tidak bersedia pisah denganmu. Aku rela menderita demi melanjutkan perjuangan yang suci ini. Karena itu teruskanlah perjuangan ini dan aku akan tetap setia mendampingi. Aduh, merinding aku. Itu kata Cut Nyadin. Ucapan Cut Nyadin ini bikin Tengku Umar makin membara lagi semangatnya. Dia bangga kali sama istrinya yang sangat pemberani ini. Tanpa keraguan sedikit pun mereka terus melangkah maju ke medan perang. Cut Nyadin ikut.
Lalu pada bulan Februari 1899, Tengku Umar ini lagi nyiapin pasukannya untuk nyerang balik Belanda yang ada di kawasan Malabo. Terus waktu suatu malam nih, di tengah perjalanan lagi menuju OTW ke sana, samar-samar Tengku Umar ngeliat ada bayangan yang lagi ngintai mereka. Tengku Umar kala itu tahu tuh, ini nih musuh ini ya kan. Terus akhirnya dengan lantang dia teriak tuh ke pasukannya, serang! Gitu. Aksi saling tembak antar pejuang Aceh sama si Belanda ini pun pecah waktu itu juga, Wak. Dari sekian tembakan yang membabi buta, salah satu peluru musuh kena ke Tengku Umar, Wak. Di malam yang gelap itu Tengku Umar tewas. Tengku Umar menghembuskan nafas terakhirnya. Seorang pejuang yang bernama Panglaat katanya langsung mengambil alih komando, dan setelah aksi tembak-tembakan itu mereda, Panglaat dan juga pasukan lainnya pun segera langsung mengevakuasi jasadnya Tengku Umar. Waktu Cut Nyadin tahu kalau Tengku Umar juga gugur, Wak. Terpukul kali katanya di situ. Suaminya gugur di medan perang lagi. Tapi setelah ngelewatin pahitnya perjuangan, Wak, kali ini Cut Nyadin jauh lebih tegar. Sambil mengenang jasa-jasa suaminya, Cut Nyadin membulatkan tekad bahwa kali ini dia sendirilah yang akan maju ke barisan paling depan. Bayangkan, perempuan loh. Jadi, Wak, setelah suaminya wafat, setelah Tengku Umar wafat, Cut Nyadin sempat mengucap sumpah bahwa dia akan meneruskan perjuangan suaminya sampai nyawa terpisah dari badannya. Sebenarnya, Wak, kondisi fisik Cut Nyadin pada masa itu udah gak seprima dulu untuk maju perang. Waktu itu, di titik itu ya, usia Cut Nyadin itu udah 53 tahun. Badannya udah makin lemah, matanya udah mulai rabun, dan kesehatannya juga makin ngedrop. Bagi Belanda, Cut Nyadin ini bukan lagi ancaman mereka. Mereka nganggap Cut Nyadin ini sebatas ya udah cuman perempuan tua yang udah gak berdaya aja. Anggapan Belanda kayak gitu. Tapi yang Belanda tidak tahu, di usianya yang sudah tua sekalipun, hati dan pikirannya, pikiran Cut Nyadin ini masih tetap tajam. Kata-katanya menggugah dan mampu juga membakar semangat para pengikut yang ada di sana, Wak. Para pengikut yang juga memperlakukan Cut Nyadin ya seperti seorang ibu yang mulia gitu loh. Bahkan para pengikutnya sampai juga mengucap sumpah, Wak, siapapun yang berani menangkap Cut Nyadin harus langkahi dulu mayat kami itu. Sebesar itu rasa sayang orang Aceh sama Cut Nyadin, Wak. Nah, singkatnya, Cut Nyadin dan pasukannya pun terus melancarkan serangan terhadap Belanda, Wak. Biar aman, mereka harus bergerilya tuh di hutan rimba. Gak jarang juga mereka sampai kehabisan bahan makanan, Wak. Alhasil mereka harus makan dari daun-daun dan akar-akar yang ada di hutan untuk bertahan hidup. Pakaian yang mereka pakai juga ya itu-itu aja. Mau basah, mau kering, tetap melekat. Itulah baju yang melekat di badan. Di situasi yang memprihatinkan ini, Cut Nyadin itu terus-terusan menyemangati pasukannya dengan berkata, siapapun yang gugur dalam perjuangan mempertahankan tanah air ini dan juga mempertahankan agama Islam, berarti dia sudah mati syahid. Berkat nasihat itu, para pejuang makin semangat lagi, Wak. Di titik inilah Belanda mulai sadar kalau keberadaannya Cut Nyadin tidak bisa kita remehkan, kawan-kawan. Akhirnya di situ Belanda kembali mengerahkan pasukan untuk melacak keberadaannya Cut Nyadin. Awalnya usahanya Belanda ini selalu gagal, Wak. Cut Nyadin selalu lolos terus. Sampai akhirnya ada nih pengkhianat yang ngebocorin ke Belanda tentang lokasi persembunyian Cut Nyadin. Terus Belanda ngirimlah nih pasukan yang dipimpin oleh Letnan Van Vuren untuk nangkap Cut Nyadin. Dan sesampainya di lokasi, Wak, Letnan Van Vuren ini dibuat kaget waktu melihat kondisi Cut Nyadin. Cut Nyadin ini kan berasal dari keluarga bangsawan kan, Wak. Letnan Vuren ini pun mengira penampilan Cut Nyadin ini pasti akan mirip macam bangsawan pada umumnya. Pasti bajunya bagus, dia terawat, fisiknya sehat, dan semua kebutuhannya pasti tercukupi ya kan. Tapi kenyataannya waktu dia nengok langsung, beda jauh katanya. Cut Nyadin justru terlihat tua, lemah, dan penampilannya sederhana kali katanya. Cuman yang bikin Letnan Vuren itu tercengang adalah di kondisinya yang lemah sekalipun itu, Cut Nyadin masih berani ngangkat rencongnya, Wak. Dia masih berani ngelawan pasukan Belanda yang mau ngedekat itu. Itu kalau nggak cepat-cepat ngindar itu ya, itu perutnya Letnan Vuren itu bisa terkoyak-koyak itu gara-gara rencongnya Cut Nyadin. Meski Cut Nyadin sudah jelas adalah lawan atau sasaran bagi Belanda nih, Wak ya. Di situ Letnan Vuren diam-diam ternyata menaruh hormat sama Cut Nyadin. Dan bahkan sebelum menangkap Cut Nyadin, Wak ya, Letnan Vuren sempat memberikan penghormatan secara militer kepada Cut Nyadin.
Kenapa kayak gitu? Karena dalam tradisi militer Eropa, termasuk Belanda waktu itu Wak ya, lawan yang menunjukkan keberanian luar biasa tetap wajib dihormati. Apalagi kalau dia berani melawan sampai detik terakhir, dia tidak memohon ampun dan menghadapi pasukan dengan senjata di tangan meskipun kondisi tubuhnya lemah. Aduh, sampai merinding aku bah. Maka dikasih penghormatan militer Cut Nyak Dien waktu itu Wak. Bayangkan, Cut Nyak Dien kayak gitu. Nah, akhirnya ketangkap lah dengan Cut Nyak Dien. Singkatnya, Cut Nyak Dien pun langsung dibawa pulang ke Aceh sama Belanda. Cut Nyak Dien dibiarkan waktu itu tinggal di rumahnya, tapi masih terus diawasi Wak, biar nggak ngelawan lagi lah gitu. Nah, kabar tentang kepulangan Cut Nyak Dien ini pun disambut haru oleh rakyat Aceh. Mereka udah rindu kali, mereka kangen kali sama Cut Nyak Dien ya kan. Jadinya setiap hari rumah Cut Nyak Dien ini selalu ramai Wak, didatangin sama tamu-tamu. Nah, ngelihat banyaknya rakyat Aceh yang suka nemuin Cut Nyak Dien di rumah ini, Belanda resah lagi. Alamak, bahaya ini weh kalau misalnya dibiarin terus. Cut Nyak Dien bisa ngobarin api perlawanan rakyat lagi nih. Rakyat Aceh masih sayang kali sama dia. Biarpun dia sudah terlihat tua, seruannya tetap tajam dan menusuk hati rakyat. Cut Nyak Dien harus kita asingkan ke tempat yang jauh di mana tidak ada seorang pun yang bisa kenal dia, kata si Belanda. Akhirnya betul Wak, Cut Nyak Dien dan beberapa pengikutnya pun dibawa dengan naik kapal ke Batavia, ke Jakarta. Sampai di Jakarta, sampai di Batavia, mereka lanjut ke Sumedang, Jawa Barat, pakai jalur darat kan. Di tempat itulah Cut Nyak Dien diasingkan Wak, di Sumedang. Dan selama bertahun-tahun lamanya warga Sumedang katanya nggak ada yang tahu kalau perempuan tua itu adalah Cut Nyak Dien. Nggak ada. Perempuan pejuang dari tanah Aceh. Nggak ada yang tahu warga-warga waktu itu. Hidup Cut Nyak Dien di tempat pengasingan terasa macam burung dalam sangkar lah pastikan Wak ya. Cut Nyak Dien nggak bisa berbuat banyak ya karena dia nggak bisa bahasa Sunda waktu itu. Dan warga-warga di Sumedang di sana juga nggak bisa bahasa Aceh. Alhasil bahasa yang bisa mereka gunakan katanya pakai bahasa Arab atau bahasa Melayu. Waktu itu bahasa Indonesia belum jadi bahasa resmi Wak, makanya pakai bahasa Arab Melayu. Nah terus selama tinggal di pengasingan ini Wak, Cut Nyak Dien juga menghabiskan waktunya dengan mengajar pendidikan agama Islam pakai bahasa Arab itu. Sampai akhirnya Cut Nyak Dien pun wafat pada tanggal 6 November 1908 di usianya yang ke-60 tahun. Dan jasad Cut Nyak Dien pun dimakamkan di tempat pengasingannya, yaitu di Sumedang, Jawa Barat. Maka sejak saat itu selesai sudahlah perjuangan panjang sang perempuan tangguh Cut Nyak Dien. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang perjuangan seorang Cut Nyak Dien. Selalu merinding ya setiap kali nyimak kisah perempuan tangguh itu. Dan yang bikin makin kagum lagi nih Wak ya, perjuangan Cut Nyak Dien itu bukan cuman dimotivasi oleh penderitaan rakyat aja, tapi juga oleh lukanya sendiri setelah ditinggal meninggal sang suami. Aku jadi sadar betul Wak, kadang seseorang itu jadi versi terkuatnya justru setelah ngalami hancur yang parah kali ya Wak ya. Kalian pasti pernah dengar istilah terbentur. Pernah kan? Nah sama ini seperti Cut Nyak Dien. Setelah berkali-kali terbentur oleh jalan hidup yang pahit, Cut Nyak Dien akhirnya pun terbentuk jadi perempuan yang luar biasa, kuat dan juga tangguh. Sebagai orang Indonesia, aku bangga sekali punya pahlawan seperti Cut Nyak Dien. Semoga kita semua bisa terus meneladaninya Wak ya. Dan sebelum juga menutup video ini, aku juga mau ngajak kalian buat sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita di Aceh yang sekarang sedang terdampak bencana. Semoga di tengah musibah yang sangat berat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kekuatan, kesabaran dan juga ketabahan kepada mereka semua. Besar harapanku semoga Aceh dan sekitarnya bisa segera pulih seperti semula dan semoga kita semua baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi itu tadi ceritanya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.